Akhir zaman kan begitu modelnya. Ya, kalau yang dukung ya dipuji, kalau yang mengkritik disingkirkan misalkan. Nah, kembali kepada kita sekarang. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita ini ya bisa jadi dicaci orang, tapi kita tetap melakukan karena ini saya lakukan bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mukhlis itu ya, dikatakan orang yang mukhlis, orang yang ikhlas adalah al-mukhlis alladhi yaktum hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Salah satunya ya, bukan hanya ini, salah satunya adalah kata ahli hikmah al-hukama mengatakan orang ikhlas itu adalah menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Orang melakukan keburukan kan diumpetin ya, jangan sampai ketahuan oleh siapapun ya. Ya sudah tentu yang tahu hanya Allah ya. Tapi kita sebagai manusia, karena memang amal kita untuk Allah, maka ketika orang itu dikatakan ikhlas, dia melakukan kebaikan ya seperti dia melakukan keburukan. Jadi memang tidak mudah ya. Cuma kan tidak semua kebaikan bisa diupetin ya. Makanya nanti ada amalan wajib dan amalan sunnah. Kalau amalan wajib itu banyak orang tahu, enggak apa-apa. Tapi kalau amalan sunnah itu diupayakan tidak banyak yang tahu. Karena kemungkinan amalan sunnah riya itu ada. Tapi kalau amalan wajib memang harus diketahui orang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqanuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sifati wa wafa amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kang, sehat Kang. Atas rahmat, taufik serta hidayah. Kembali pada pagi hari ini kita masih bisa terus beribadah dengan segala nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa menghadiri kajian Sabtu pada subuh pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk kajian pada pagi hari ini di pekan pertama bulan ini kembali akan diisi oleh guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Mahmud Nahum dengan tema kali ini akan membahas amal yang tertolak dan amal yang dilipat gandakan pahalanya. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita semua.
Sebelumnya, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula kita awali kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Khalil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan berbagai kebaikan kepada kita, berbagai nikmat, berbagai fasilitas, sehingga kenikmatan hidup terasa ketika kita menyadari itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita menikmati tempat yang terbaik ini sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh kita dalam keseharian kita selama 24 jam itu adalah amalan-amalan yang mestinya kita dapatkan nilai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan bahasa yang lebih gampang, apa yang kita lakukan itu harus ada pahalanya. Karena yang kita lakukan bisa jadi hasil duniawinya ada, nilai kebaikannya ada, tapi nilai yang akan kita bawa dari dunia ini, nah itu yang kita nggak dapat. Sebetulnya dunia kita di dunia ini sekarang, dunia udah dapat belum? Bapak udah dapat dunia belum? Udah di dunia udah dapat. Soal dikit banyak itu Allah punya urusan. Tapi yang jelas dunia kita sudah dapat. Yang belum dapat akhirat. Karena kita tahu akhirat itu kita belum dapat ketika kita di dunia, apa yang kita lakukan tahunya nanti kalau udah mati. Seperti orang tidur, dia mimpi, tahunya setelah bangun tidur. Nah, maka apa yang kita lakukan dalam keseharian kita ini itu menjadi harapan kita untuk amal itu adalah didapatkan atau ditemukan nanti ketika sudah meninggalkan dunia ini. Karena yang kita lakukan di dunia ini walaupun itu baik, belum tentu kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan yang dilakukan itu salah satunya adalah tergantung niatnya. Apa yang kita lakukan tuh niatnya apa? Niat inilah yang membedakan sesuatu itu diterima oleh Allah menjadi pahala dan sesuatu itu
tidak diterima oleh Allah, walaupun itu baik. Nah, maka Rasulullah mengkhawatirkan kepada kita dari apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Nabi SAW qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asgar? Qala ar-riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibad bi'amalihim idhabu ilal ladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khairan. Sesuatu yang ditakutkan atau sangat ditakutkan itu, kata Rasulullah, kepada kamu sekalian adalah syirik kecil. Jadi syirik ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masyirkul asgar? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Qala ar-riya, yaitu riya. Ya, kira-kira ketika kita melakukan amalan riya dan lillahi ta'ala itu terasa apa enggak, Pak? Wah, kayaknya riya saya nih. Ya, kalau lillahi ta'ala enggak usah dah, kayaknya riya. Kalau lillahi ta'ala itu sebetulnya sudah merupakan model hidup kita mestinya. Ya, jadi enggak usah dipertanyakan. Yang harus dipertanyakan ke kita ini, saya nih melakukan ini riya atau tidak. Artinya riya itu adalah amalan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sholat kita terus berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seberapa konsisten kita ya dalam melakukan seluruh aktivitas ini lillah. Ada enggak kemungkinan riya? Kemungkinan ada. Ya, kemungkinan. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan sesuatu ya, itu bisa dikatakan riya, memang nanti yang mengkondisikan adalah niatnya. Satu hari ada jamaah saya mengatakan, ya Allah Ustaz, saya susah banget bangun malam itu. Mau tahajud itu susah, kadang-kadang akhirnya subuh lewat juga. Tapi satu hari bos saya telepon jam 3. Bos saya telepon jam 3. Saya suruh jemput tamu di bandara, yang tamu itu dari Amerika. Terus ente bangun kata dia. Ya, bangun. Saya jemput bos saya. Jadi yang nelpon bos dia bangun, kalau yang nyuruh Allah kagak. Nah ini contoh saja. Ya. Dalam kehidupan keseharian kita, ya mungkin kita sebutlah namanya bawahan, masih disuruh. Lalu apakah ketika melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan kita itu kita riya atau tidak? Nah, di sini mengelola batin kita. Ya. Karena bagaimanapun yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Karena yang membedakan amal riya dan tidak, atau diterima atau tidak, itu adalah niat. Salah satunya niat. Ya kalau dalam ibadah ditolak oleh Allah karena tidak memenuhi syarat dan rukun, otomatis itu. Ya, kita sholat, wudunya ketinggalan rukunnya. Lalu kita sholat, otomatis sholatnya batal. Ya. Kita sholat, wudunya bagus, ya,
Tapi ketika sudah sholat rukunnya tertinggal, maka mardud, ditolak oleh Allah. Nah, kaitannya dengan riya ini adalah amalan hati. Amalan hati. Ya. Makanya niat ini menjadi kunci. Nah, maka ketika Rasul mengatakan, aku khawatir dan aku sangat takut kepada kamu, yaitu amalan kamu itu adalah syirkul asghar, yaitu riya. Apa dampak riya yang akan terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaqulullahu ta'ala lahum yaumal yuzajil ibad bi amalihim. Nanti seluruh amal-amal kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dibalasnya? Sudah tentu di akhirat. Ketika orang-orang yang melakukan amalannya bukan karena Allah, jadi kalau bukan karena Allah berarti karena yang lain. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum fid dunya. Silakan ente pergi ke sono, ya, kepada orang-orang yang ente dulu mengerjakan pekerjaan karena mereka. Ya. Fanduru hal tajiduna indahum khairan. Kemudian perhatikan, apakah kamu akan mendapatkan kebaikan dari mereka? Ya. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan amalan, ya, itu ada motivasinya. Ya, jadi kalau korban pakai duit apa namanya? APBN gitu, boleh apa enggak? Ya boleh aja. Ya. Cuma itu bukan korban seseorang. Pengertiannya sodakoh. Masalahnya kan supaya ini disebut dari saya gitu kan? Nah, itu masalahnya di situ. Karena kita melakukan apapun itu dasarnya adalah apakah yang kita lakukan lillahi ta'ala atau li pencitraan atau untuk mendapatkan penilaian dari manusia. Dan ini tipis Pak, makanya tadi akhwab itu artinya sangat tipis, seperti susah membedakan. Makanya ada orang-orang yang dalam riwayat itu ada orang yang ditanya oleh Allah dulu ketika di dunia, apa yang ente lakukan? Suara saya tuh bagus, saya sering baca Quran, dan kalau saya baca Quran, orang senang bacaan saya. Lalu kata Allah, kadzabta, bohong ente. Ente baca Quran rajin itu kan bukan karena aku, tapi untuk mendapatkan pujian dan dapat hadiah. Maka ada sebagian menyatakan musabaqah itu haram. Karena dengan suara yang indah kemudian dapat hadiah. Apalagi kecamatannya mana, orangnya ngambil dari mana. Iya kan? Kecamatan Cipondo dapat gitu kan, tapi koriknya dari ujung mana tahu. Itu lebih parah lagi. Ya. Tapi itu dianggap biasa, dianggap istimewa, dapat penghargaan. Ini yang kita khawatirkan. Ya, karena kebiasaan yang baik itu memang baik, tapi harus kita pahami. Kebaikan kita itu bukan hanya kebaikan di hadapan manusia. Sekali lagi memang ini sangat tipis. Ya, sangat tipis sekali. Maka sudah tentu apa yang kita lakukan ini harus betul-betul menjadi kekuatan dalam melakukan setiap amal kita. Ada indikasi memang. Ya, ada indikasi kalau orang itu riya seperti apa.
Ruya an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala al-murai arba'u alamatin. Kata Ali bin Abi Thalib, orang ria itu indikasinya ada 4. Yaksul idza kana wahdah. Kalau dia sendirian mau melakukan kebaikan tuh males-malesan, ogah-ogahan. Ya. Kalau sendirian. Ya. Wayanshad idza kana ma'an nas. Tapi kalau di depan orang banyak, oh luar biasa dia. Gesit. Semangat. Ya. Yang ketiga, wayazid fil amal idza usna alaihi. Dan kalau dipuji, tambah kencang dia. Ya. Kalau dipuji tambah semangat. Ya. Wayankus idza dzamma bihi. Tapi dia akan tidak semangat kalau diledekin lah kira-kira, atau dicaci. Karena ada orang melakukan kebaikan tidak semua orang senang kan, ya. Bahkan mungkin ada model kalau yang baik ya disalahin, yang jelek dibenerin kira-kira gitu. Akhir zaman kan begitu modelnya, ya. Kalau yang dukung ya dipuji, kalau yang mengkritik disingkirkan misalkan. Nah, kembali kepada kita sekarang. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita ini ya bisa jadi dicaci orang, tapi kita tetap melakukan karena ini saya lakukan bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mukhlis itu ya dikatakan orang yang mukhlis, orang yang ikhlas adalah al-mukhlis alladzi yaktum hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Salah satunya ya, bukan hanya ini, salah satunya adalah kata ahli hikmah al-hukama mengatakan orang ikhlas itu adalah menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Orang melakukan keburukan kan diumpetin ya, jangan sampai ketahuan oleh siapapun. Ya sudah tentu yang tahu hanya Allah ya. Tapi kita sebagai manusia, karena memang amal kita untuk Allah, maka ketika orang itu dikatakan ikhlas, dia melakukan kebaikan ya seperti dia melakukan keburukan. Jadi memang tidak mudah ya. Cuma kan tidak semua kebaikan bisa diupetin ya. Makanya nanti ada amalan wajib dan amalan sunnah. Kalau amalan wajib itu banyak orang tahu, enggak apa-apa. Tapi kalau amalan sunnah itu diupayakan tidak banyak yang tahu. Karena kemungkinan amalan sunnah riya itu ada. Tapi kalau amalan wajib memang harus diketahui orang. Jadi jangan dipahami seolah-olah orang menunjukkan amalnya itu dia riya, tidak juga. Orang yang berzakat dengan orang yang bersodakoh itu beda. Kalau zakat harus kenal betul ya berapa hartanya dan dia harus membayar zakatnya dari hartanya. Sehingga ketika orang bayar zakat ketahuan sama orang banyak, amilnya mesti tahu kan berapa hartanya, dikasih tahu kan oleh orang yang punya harta. Harta saya sekian, dihitung
Jadi ketahuan oleh orang lain. Tidak bisa disembunyikan. Makanya ibadah yang dikhawatirkan itu ibadah haji dan umroh. Apa dalilnya? Haji dan umroh itu perintahnya ada kata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Seluruh aktivitas kita ini kan lillah. Tapi tidak disebutkan lillahnya kecuali haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Orang haji bisa sembunyi-sembunyi. Oh, malah haji heboh haji itu. Ya. Saking hebohnya seperti tidak ada kesalahan dalam mengurus haji. Sampai ongkos haji bisa dilipat juga. Saking hebohnya itu. Ya. Dan haji itu adalah amalan yang luar biasa. Kemungkinan orang kalau dulu ya. Dulu ada, saya ketika umroh itu ada seseorang, Pak Haji udah umroh berapa kali? Saya udah 36 kali Ustadz. Masya, 36 kali umroh ya. Kemungkinan orang umroh kan berulang-ulang ya. Dan itu bisa juga. Kayaknya di dunia ini yang sering umroh cuma saya doang, kira-kira kali gitu ya. Ada kemungkinan. Makanya dalam haji dan umrah itu kalimatnya lillah di awal, lillah di akhir. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Perintah sholat nggak ada lillah, aqimus sholat lillah nggak ada. Tapi ketika kita sholat diingatkan dalam doa iftitah, salah satunya tadi yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menyembunyikan amalan-amalan baik sebagaimana amalan-amalan buruk? Sudah tentu tidak seluruh amal. Jadi jangan begini, kenapa ente nggak sholat di masjid, takut riya? Ada yang kira gitu? Kemungkinan ada, tapi itu tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Memang ada anjuran. Kenapa sholat sunnah itu lebih afdol di rumah? Ini buat kita, buat bapak-bapak. Ya, kalau sholat wajib afdolnya di masjid. Tapi kalau sholat sunnah afdolnya di rumah. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ya. Tapi sudah tentu kita yang tahu sendiri. Makanya kan, apakah ketika kita melakukan ibadah nanti itu menjadi amalan yang hanya untuk kita atau tidak? Ada satu riwayat, satu hari seseorang melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan dan dia udah sembunyikan kebaikan itu. Tapi ada orang yang tahu. Ada orang yang tahu kebaikan itu yang dia lakukan. Nah, kalau gitu seperti apa? Nah, maka Pak, supaya kita ini melakukan kebaikan dan kemungkinan ketahuan orang, niat kita supaya diikuti. Ya, kita sholat subuh berjamaah, Bapak sholat subuh berjamaah, ya, kelihatan orang nggak? Ada orang yang lihat kita, ya. Maka yang harus kita tambahkan dalam melakukan itu, saya melakukan ini karena Allah dan saya berharap kebaikan yang Allah berikan kepada saya ini diikuti orang. Bayangin kalau semua, kenapa ente ke masjid? Saya takut riya. Kosong masjid ini. Semua berpikirnya takut riya.
Tapi kita berpikirnya adalah Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita melakukan kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan ini kita niatkan supaya orang ngikutin kita, malah pahalanya nambah. Ini amalan yang bisa kita tutup-tutupi, tapi nggak bisa ditutupi, akhirnya ketahuan. Kita jadikan amalan ini niatnya supaya orang mengetahui apa yang kita lakukan ini adalah apa namanya? Diikuti. Karena kalau kita melakukan kebaikan lalu nyesel, ya dia tahu. Justru kalau kebaikan itu kita melakukan kebaikan orang lain supaya ngikut. Ya. Tapi kalau melakukan keburukan supaya orang lain ngikut, enggak, sudah tentu. Ya, maka saya tidak tahu itu yang pertama kali melakukan korupsi siapa itu. Ya, yang pertama kali melakukan korupsi. Lalu orang tahu, ada pengikutnya enggak? Banyak. Ya. Karena man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sana sunatan sayiatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil. Siapa yang melakukan amalan baik, ya, lalu amalan baik itu diikuti oleh orang lain, ya, kita yang melakukannya itu yang lalu kita diikuti, amalan kita terus sambung menyambung. Ya, ini antum yang pertama kali punya ide pengajian di sini, gitu ya, ya, hari Sabtu atau hari apa ada pengajian. Ini menjadi sunnah yang baik. Antum bakal mati nggak? Bakal mati kan? Tapi dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Masya Allah. Itu sunnah hasanah. Tapi kalau keburukan, makanya tadi saya nggak tahu kalau siapa yang dapat referensi itu yang pertama kali korupsi siapa itu. Sampai sekarang banyak pengikutnya. Berarti dosanya dapat terus itu. Ya. Makanya kita melatih diri kita, setiap kebaikan yang kita lakukan kita harus kuatkan lillahi ta'ala, dan kita berharap apa yang kita lakukan ini diikuti oleh orang lain, dan itu pahalanya jadi double, ya. Karena kita melakukannya bukan sekedar melakukan untuk supaya orang memuji kita, tapi berharap orang yang melihat apa yang kita lakukan dia mengikuti. Itulah yang disebut dengan sunnah hasanah. Ya, nanti presiden yang berikutnya, nanti yang tahun berikutnya kalau dia bilang uang korban, ya korban ini misalkan dari saya gitu. Misalkan diikutin lah gitu. Ya sebetulnya tinggal ganti niat aja, ya. Karena ada dalil mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapat pahala sebagaimana yang melakukan. Kalau presiden itu tinggal nunjukin dong, ya, keluarin duit tuh buat rakyat, udah dia tidur selesai. Dalla alal khair. Jadi jangan kita melakukan itu selalu apa yang dilakukan untuk diri kita. Pak RT, ada Pak RT nggak? Nah, Pak RT tinggal buat surat warga Itali supaya sholat berjamaah tiap waktu sholat. Diikutin apa enggak?
Bisa diikutin, bisa enggak. RT ada-ada aja, nyuruh sholat lagi. Tapi kebaikan itu kalau kita tunjukkan dan dari sekian masa nggak ngikutin, nah kita dapat pahala. Ini kadang-kadang kita nyuruh baik aja rada ribet sih, nggak enak. Misalkan, kalau ibu-ibu majlis talim sering saya tanya, ibu, emang ibu nggak pernah ngajak orang ngaji? Ya, Ustaz ngajak, kata dia, duluan aja. Gitu. Ngajak saya, udah duluan aja. Tiap hari begitu katanya. Ya. Akhirnya saya malu dah. Tapi giliran ngajak kondangan kenceng banget. Jadi kita harus berani ngajak kebaikan. Ya, itu namanya dal alal khair. Apalagi penguasa, Masya Allah. Ya, hanya menunjukkan, memerintahkan, kita mendapatkan pahala. Negeri ini Pak, kalau sejahtera itu pasti yang kita puji siapa? Presiden lah, walaupun bisa jadi dia seperti tidak kerja apa-apa, kira-kira gitu ya. Hanya di balik meja aja, nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Tahu-tahu rakyatnya sejahtera. Sama dengan kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu, berharap kebaikan yang kita lakukan diikuti. Ya Rasulullah, ini atas sodak bisodakoh fa'altamis biha wajhallahi ta'ala. Ya Rasulullah, ini ja'a rajulun ila Rasulillah wa qala ya Rasulullah, ini atas sodak bisodakoh fa'altamis biha wajhallahu ta'ala. Saya bersodakoh ini ya Rasulullah semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Wahibu ayyuqal li khair. Ya. Dan aku tidak mau dikatakan apa yang aku lakukan ini adalah, dikatakan orang adalah kepadaku, ente hebat banget, kira-kira gitu. Ya. Artinya pengen dipuji. Ya. Faman kana yarju liqa rabbah, yakni man khafal maqam baina yadillah ta'ala, kana yuridu saballah, yakni khalisan wala yusyrik bi ibadi rabbi ahada. Tapi ternyata ketika dia melakukan ada yang tahu. Ya Allah, padahal gue udah ngumpet-ngumpet ini. Tapi ada yang tahu. Nah, ketika itulah yang saya katakan tadi, ketika ada orang yang tahu, kita berharap mengikuti apa yang kita lakukan. Makanya kebaikan ini Pak harus kita sebar. Ya. Cuma memang kita tahan apa enggak? Tahan itu pengertiannya, jangan-jangan kita menyampaikan kebaikan biar kita dipuji. Nah, ini dilemanya di sini. Ya, kita harus yakin betul apa yang kita lakukan ini adalah bukan untuk dipuji, tapi kita melakukannya ini memang karena supaya orang lain mengikuti. Ya, makanya kita di depan anak-anak kita ini ya terus kita perlihatkan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila li ghairi wajhillah fala sawaba lahu fil akhirah wa ma'wahu jahannam wa man amila li wajhillah ta'ala fa'amaluhu maqbul wa idza amila li ghairi wajhillah ta'ala fala nasiba lahu min amalihi ilal ana wa ta'ab kama ja'a fil khabar. Siapa yang melakukan bukan karena Allah, fala sawabalahu fil akhirah, dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wa mawahu jahannam, dan tempatnya di neraka. Kan kita beraktivitas setiap hari, Bapak di kantor, di mana, ya, itu kan semua harus menjadi amal untuk akhirat.
Tapi bagaimana memanagenya ini? Ya, amal yang kita lakukan ini memang semata-mata lillah, bukan karena yang lain. Ya. Kerjaannya sama, hasilnya sama. Di dunia bisa jadi luar biasa, tapi di akhirat bisa berbeda. Ya. Karena apa tadi? Li ghairi wajhillah. Ya maka kan ada istilah ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudahkan? Itu sebetulnya apa itu? Ya. Kalau kita melakukan itu, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita permudah urusan itu. Kalau kita akan memudahkan urusan itu biasanya karena duit atau bukan? Kalau yang memudahkan insya Allah bukan. Tapi kalau yang mempersulit biasanya ada kemungkinan. Makanya tadi kalau bisa dipersulit, kenapa tidak dipersulit? Masa buat KTP aja 2 minggu misalkan. Ya. Jadi sesuatu yang mudah bisa dipersulit karena memang yang dia harapkan adalah fulus. Jadi kerjanya fulus. Jadi fala sawaba fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Ya. Siapa yang melakukan kebaikan, dia bukan karena Allah. Kebaikan itu terjadi enggak? Terjadi. Kita melakukan kebaikan tidak karena Allah, itu tetap terjadi kebaikan itu. Tapi kita yang melakukannya tidak dapat harapan nanti di akhirat. Man amila liwajhillah ta'ala fa'amalahu makbul. Dan ketika dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka amalnya itu makbul. Karena Pak, wa idza amila li ghairi wajhillah ta'ala fala nasiba lahu min amali illa al-ana wa ta'am. Karena orang yang melakukan pekerjaan bukan karena Allah, dia akan hanya mendapatkan apa? Lelah, capek. Pastikan ketika Bapak beraktivitas keseharian sesuai dengan aktivitas Bapak. Ya. Apakah capeknya itu, lelahnya itu lillah atau lelahnya selain lillah? Nanti berbeda. Hati kita nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Ya, ketika kita melakukan kebaikan semata-mata liwajhillah atau liwajhi ghairillah. Ya, kalau sekarang orang ada konten-konten itu jadi ini, dia lillah atau nyari duit. Lillahnya, kalau dia lillah, duitnya dapat. Tapi kalau duitnya dapat, lillahnya enggak dapat. Ini memang hal yang perlu kita waspadai. Curigai diri kita ini, seberapa nilai amal kita sebetulnya. Apakah liwajhillah atau liwajhi ghairil? Terus kita pertanyakan keadaan kita ini. Ya. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita ini terus kita pertanyakan. Ya, sudah tentu setelah itu kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah. Makanya kita habis sholat saja istighfar. Ya Pak? Habis sholat istighfar. Mestinya sholat itu kan perbuatan baik. Kok istighfar? Ya. Kalau kita habis melakukan keburukan, ya harus istighfar. Tapi ini habis sholat aja istighfar. Maka Pak, ketika Bapak beraktivitas selesai melakukan kerja atau apapun, mulai jam 8 sampai jam 4 selesai, Bapak merenung astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan hari ini amal saya Engkau terima ya Allah. Ya. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima.
Karena dalam hidup ini kalau istilah ibadah dengan muamalah, banyakan mana? Banyakan muamalah. Ya, banyakan muamalah. Nah, muamalah inilah yang kita akan terganggu melakukannya, bisa jadi karena dia. Karena teman, karena anak, karena bukan Allah. Kemungkinannya besar. Kalau kita sholat, ya itu rasanya sudah yakin betul karena Allah. Kalau ibadah gitu kan ya. Tapi tetap juga kan ibadah belum tentu. Kenapa ente tumben ke masjid? Nggak enak sama ketua DKM, saya jarang ke masjid. Itu sudah mulai ngotorin kita kan kira-kira. Nah, maka selesai melakukan aktivitas, kita harus yakin amal kita diterima, cuma kita minta kepada Allah. Rabbana taqabbal minna, ya. Tutup amal kita dengan memuji Allah, tutup amal kita dengan beristighfar kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang menunjukkan saya tidak bisa melakukan amal ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sama antum kita berada di sini karena siapa? Karena bimbingan Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan. Allah membimbing kita. Kesempatan Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada kemungkinan ketika kita melakukan apapun yang kita banggakan, kecuali kita membanggakan diri kita karena Allah sudah memberikan kesempatan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan ada. Alhamdulillah, Allah sudah menunjukkan kepada saya kebaikan ini. Kalau bukan karena Allah, saya tidak akan bisa. Itu ketika melakukan kebaikan. Cuma masalahnya dari jam 8 sampai jam 4 kerja kita itu, ya, itu kan luar biasa tuh godaannya, ya. Kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita, awalilah setiap amal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Bapak kalau mau tanda tangan sesuatu nih, Bapak pejabat, tanda tangan sesuatu yang bakal nyusahin orang, Bapak berani nggak Bismillah? Ini sadar betul nih surat ini bakal nyusahin orang, ya, pokoknya udah demi politik atau apa kira-kira gitu ya. Bapak berani Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika orang melakukan keburukan, itu dia imannya sedang pergi. Gampangnya begitu memahami. Karena kalau orang beriman tidak mungkin melakukan keburukan. Ya. Kenapa seseorang itu melakukan keburukan? Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi dia melakukan keburukan. Ketika itu imannya lagi hilang. Karena kalau orang beriman tidak mungkin. Maka koruptor itu bodohnya luar biasa. Bodohnya luar biasa. Dia berharap dia korupsi, nggak akan dipanggil KPK, nggak akan dipanggil ini, nggak akan dipanggil itu. Ya. Tapi kalau dia bebas di dunia, di akhirat bebas nggak? Orang beriman akan mengucapkan ini. Karena dia tidak beriman, imannya lagi pergi, ya. Alah gampang ini. Bos gua ada, nggak mungkin gua ditangkap. Kalau orang beriman tidak akan melakukan itu. Iya sih, nggak bakalan ketahuan. Tapi, tapinya ini. Kalau saya katakan bodohnya luar biasa. Maka kan kebodohan orang modern itu apa? Adamu ma'rifatillah, nggak kenal kepada
Allah. Seorang profesor, seorang doktor, ya, di belakangnya masih ada lagi apa namanya? Title-nya masih ada lagi. Tapi dia korupsi. Mestinya kan tidak mungkin. Apalagi seorang hakim, nggak mungkin korupsi. Ya, sangat tidak mungkin. Tapi, nah itu. Ketika dia melakukan itu, tidak ada, imannya sedang pergi. Makanya kan orang kalau menyesal masih bagus kan? Orang setelah melakukan keburukan menyesal masih bagus tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi duitnya balikin, jangan istighfar doang. Dia habis korupsi, astagfirullahaladzim, tapi duitnya dipegangin aja. Maka orang beriman tuh perhitungannya bukan hanya dunia. Apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Atau apapun yang kita lakukan, Pak, ya. Kesalahan yang kita lakukan itu waktu itu imannya, saya menggunakan imannya lagi pergi. Tapi begitu selesai melakukan, dia sadar, astagfirullah, berarti imannya datang lagi. Maka kita terus ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena orang beriman itu jelas betul perbedaannya. Nah, makanya kan kenapa Rasulullah menyatakan orang yang tidak sholat isya dan subuh berjamaah itu munafik. Ada yang bisa Bapak jawab? Bapak sholat di rumah isya, Bapak sholat subuh di rumah, tapi kata Rasulullah munafik. Kenapa, Pak? Kecuali Bapak nggak sholat, kalau itu jelas. Ini yang sholat dikatakan munafik. Asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. La ya'lamuna ma fihima la atau huma walau habwan. Seberat-beratnya sholat itu sholat isya dan subuh berjamaah, kata orang munafik. Kalau dia tahu dahsyatnya isya dan subuh, dia akan datang ke masjid walaupun sambil ngesot. Kenapa dikatakan munafik? Pak, yang sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti sholat setengah malam. Bapak pernah sholat setengah malam? Ya. Baru melihatnya udah ngeri banget, udah kagak dah. Belum ngerjain aja udah ngeri banget udah. Ya. Kita tes kisnya gampang. Gak usah sholat setengah malam, sholat taraweh aja. Ya. Bapak pernah ikut sholat taraweh yang 20 rakaat 1 juz. Lama enggak itu? Bapak milih mana? Yang 8 apa yang 20? Ini jangan bicara dohir aja dulu nih. Ya, bicara dohir aja. Ya Allah, Ustaz, 21 juz udahlah leklok kita. Ya. Artinya kita tidak sanggup melakukan setengah malam, tidak mungkin sanggup. Apalagi siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam. Kita sepakat ya nggak sanggup ya? Oke, nggak sanggup. Oke, kata Allah melalui Rasulnya, kalau ente nggak sanggup, aku kasih. Ya, aku kasih tidak seperti itu, cukup isya berjamaah, subuh berjamaah, nilainya sama. Kita tidak mau. Padahal pahala kita masih kurang apa enggak? Masih kurang kan? Pahala masih kurang, dikasih yang ringanan tapi pahalanya banyak gak diambil, itu namanya apa? Nah, Bapak nggak punya duit kasih anak. Munafik ente nggak mau dikasih duit sama anak gitu kan ya? Nah. Jadi kita kalau merasa kurang ibadah kita, Allah kasih cara yang lebih ringan tapi pahalanya luar biasa.
Maka sampai Rasulullah mengatakan itu, orang yang tidak sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, munafik. Ngeri juga ya gitu ya. Sholat juga di rumah, tapi dibilang, nah, pengertian munafiknya di mana? Di situ tadi, dikasih pahala banyak tapi enggak mau. Ya kalau pahalanya udah cukup sih, oh pahala saya udah cukup, nggak usah, ya, itu nggak apa-apa. Tapi faktanya pahala kita kurang apa enggak? Kurang. Kalau kurang kan berarti alhamdulillah kita melakukan. Nah dalam ibadah memang akhirnya kita harus betul-betul memahaminya, yang kita lakukan itu adalah karena semata-mata perintah Allah. Ada orang rajin sholat, awalnya nggak rajin sholat Pak, habis dia miskin aja. Miskin biar kali ada perubahan, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi masih miskin juga. Ya udahlah, ngapain saya sholat, sama juga nggak berubah juga. Lagian sholat yang bikin kaya dari mana? Nah, orang kafir kagak sholat kagak apa, duitnya banyak. Ya nggak ada urusannya. Ya tidak ada urusannya dengan kita dekat kepada Allah lalu dunia kita nambah, nggak ada urusannya. Kita melakukan apa yang Allah perintahkan memang menjadi kewajiban. Titik. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantah. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ya. Ibadah ini harus ada contohnya. Dari mana contohnya? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Yang dicontohkan Rasul ikuti, yang dilarang Rasul tinggalkan. Jadi kita datang ke masjid ini ya mengikuti Rasulullah. Jadi kita sholat di masjid ini karena mengikuti Rasulullah. Bapak kalau sholat di rumah ngikutin siapa? Ini Bapak nih, ngikutin siapa? Ngikutin bini saya katanya begitu. Bini saya di rumah, saya ngikut juga. Itu syirik juga bisa jadi. Ya, seluruhnya makanya awali segala aktivitas dengan bismillah supaya kita tidak salah. Kebaikan yang kita lakukan banyak, ya. Tapi jangan sampai kebaikan kita tidak mendapatkan sawab, tidak mendapatkan pahala. Bapak kerja tiap bulan digaji nggak? Gaji kan? Selesai sudah. Tinggal berpikir pahalanya mana saya? Pahalanya mana? Ya. Saya dilatih dulu jadi ustadz di Gontor itu sama sekali nggak digaji Pak. Betul dilatih. Ya. Cuma dapat makan doang sama sabun buat mandi, ya, sama kartu buat nyukur, udah segitu doang. Dilatih. Tidak ada istilah honor, nggak ada. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Ya makanya Pak, ketika Bapak nerima duit sama nggak nerima duit, enakan mana habis kerja? Nih terus terangnya, saya habis ngajar ini, ya, habis ngajar. Saya terima amplop dan tidak terima amplop. Kadang-kadang ini godaan ya, godaan. Ya mesinnya gede, amplopnya kecil. Ada tuh Pak, godaan tuh ada. Manusiawi nggak? Manusiawi. Ini ujiannya di sini. Ya. Tapi bisa jadi ketika satu waktu saya ta'lim nggak ada amplopnya, itu lebih ringan, lebih lega. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak terganggu, nggak terganggu. Ya. Ini memang keadaan yang tidak bisa kita tolak, faktanya begitu. Tapi saya sudah dilatih dulu. Tidak menerima, ya, taat kepada aturan karena guru saya, kiai saya memerintahkan ngajar. Ya udah, bismillah, alhamdulillah.
kenikmatan luar biasa. Nah, aktivitas Bapak keseharian sebetulnya yang nyuruh bukan bos, Allah yang nyuruh. Kenapa Allah tempatkan Bapak di situ? Nah, itu pertanyaannya. Ya, itu yang harus menjadi motivasi. Dan begitu berikutnya. Maka kita yakini seluruh amaliyah kita tetap kita mohon kepada Allah agar menjadi bagian pahala, bukan sekedar materi. Pastikan pahala kita dapatkan, ya, karena tidak semua kebaikan ada pahalanya, kembali kepada niat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah bimbing kita, ya, untuk bisa memastikan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila baliya warzuqnat tinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada saya yang salah itu salah dan bimbing saya untuk meninggalkan yang salah. Perlihatkan kepada saya yang benar itu benar dan bimbing saya untuk mengikuti yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya bagi jamaah Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Baik, di perjalanan berpindah agama, ya, berarti pisah udah Bu. Memang nggak sedap itu, nggak mudah memahami itu, ya. Apalagi yang pindah agamanya suaminya misalnya. Kata istrinya, bagaimana saya hidup ini kalau begini? Emang selama ini ibu hidup dari suami Bu? Nah, ini soal akidah, ya. Kita semua sudah ada rezekinya, ya. Jadi hukumnya bagaimana? Suami istrinya batal Bu. Makanya di Indonesia nih, ya, PP nomor 10 tahun 74 kalau nggak salah, tidak boleh berbeda agama nikah di Indonesia, nggak ada tempatnya. Ya, di KUA harus Islam dan Islam. Di gereja itu harus non Muslim dan non Muslim. Itu yang nikah berbeda agama itu nikahnya bukan di Indonesia itu. Dia dapat suratnya di luar negeri. Ya, aturannya jelas Bu. Ya, ketika orang menikah beda agama, sekarang menikahnya sama agamanya, setelah berbeda berarti tidak sah otomatis. Memang berat Bu ya, memang berat ya. Tapi ya lagi-lagi akidah kita memang harus begitu. Kalau sudah sesuatu larangan, kita taat kepada larangan. Begitu Bu? Ya. Memang kasus ini terjadi dan dianggap dia bilang saya berbeda agama itu damai, omong kosong gitu. Bohong besar itu. Zahirnya sih bisa jadi, tapi hati nggak bisa. Fitrah kita ini adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu adalah fitrah Islam. Ya, jadi tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kelihatannya bahagia berbeda agama, tidak mungkin. Ya. Begitu Bu ya Bu? Baik. Masih ada lagi? Baik, kalau sekarang tidak ada, tidak tutup. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas materi yang sudah diberikan dan semoga membawa manfaat semangat perjalanan Ustaz. Amin ya Allah. Amin. Dan insyaallah pula sebuah bina dalam istiqomah dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Kesempatan untuk bersemangat terus dalam hidup. Amin ya rabbal alamin.
Mari bersama-sama kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa para majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lupa pula untuk sebuah kajian ini kita bersama-sama sahabat di Salam. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur